Setelah absen selama 2 musim, gelaran F1 GP Australia akhirnya kembali diadakan di kota Melbourne pada hari Minggu kemarin. Modifikasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara ke sirkuit Albert Park terbukti berhasil menyajikan balapan yang cukup seru dan bisa dinikmati oleh fans F1. Meskipun race kemarin didominasi total oleh Charles Leclerc yang tak tersentuh sejak start sampai finish, tapi banyak aksi overtake dan duel-duel seru yang terjadi dan membuat kita bisa tetap fokus menonton balapannya. Leclerc berhasil tampil sempurna dan keluar sebagai pemenang GP Australia dengan jarak 20 detik dari pembalap Red Bull, yaitu Sergio Perez yang finish di posisi kedua. Tempat ketiga sendiri dihuni oleh George Russell yang berhasil raih podium perdananya bersama tim Mercedes. Nasib kurang mujur harus rela diterima oleh Max Verstappen yang lagi-lagi harus gagal finish karena mobilnya mengalami masalah pada lap ke-39. Dari balapan GP Australia siang kemarin, kami bisa mengambil beberapa topik menarik untuk dibahas di video kali ini. So, simak sampai habis videonya. Penampilan sempurna berhasil ditunjukkan oleh Charles Leclerc sepanjang GP Australia. Sejak sesi latihan bebas, pembalap Ferrari ini sudah menampilkan performa yang menjanjikan dan sangat kuat. Padahal, sebelumnya dia mengatakan jika sirkuit Albert Park yang baru dinilai kurang menguntungkan bagi Ferrari. Tapi, ia justru bisa tampil konsisten kencang di papan atas dan berhasil kunci pole position dengan gap yang meyakinkan dari Max Verstappen di sesi kualifikasi. Ketika balapan, Leclerc mampu memaksimalkan raihan start terdepan dan langsung ngacir dari Verstappen di posisi kedua, lalu tidak terkejar sepanjang balapan. Sebenarnya sempat ada momen yang mungkin membuat kalian para tifosi senam jantung saat pertengahan balapan, yaitu ketika berakhirnya periode safety car yang keluar akibat insiden Sebastian Vettel, Leclerc nampak sedikit alami understeer di tikungan terakhir dan membuat Verstappen bisa mendekat di lurusan start-finish. Keduanya sempat duel side by side di tikungan pertama, tapi untungnya pembalap Monaco tersebut bisa mempertahankan posisinya. Di tikungan kedua, sebenarnya Verstappen punya kesempatan untuk membuat manuver, tapi Leclerc mampu sedikit menjauh dan membuat Max mengurungkan manuvernya. Setelah itu, praktis Leclerc tidak terkejar dan mendominasi balapan dengan mencetak fastest lap secara konsisten tiap lapnya. Ia berhasil selesaikan lomba di posisi pertama dan berjarak 20 detik dari Sergio Perez di belakangnya. Dominasinya di race GP Australia juga sangat sempurna dengan raihan Grand Slam, yaitu Leclerc berhasil mencatat pole position, menang balapan, lalu fastest lap, serta memimpin semua putaran dari start sampai finish. Itu adalah Grand Slam perdana sepanjang karir balap Leclerc di F1 dan menegaskan jika Ferrari saat ini berada di dalam fase terbaik mereka. Kecepatan yang ditunjukkan oleh mobil F1 75 sepanjang akhir pekan kemarin benar-benar membuktikan jika Ferrari merupakan tim yang sudah matang dan siap melibas segala tipe sirkuit musim ini. Jika ada catatan negatif, mungkin itu adalah Carlos Sainz yang menjalani akhir pekan yang kurang berpihak kepadanya. Di kualifikasi, kesalahan pada sesi Q3 membuatnya hanya mampu start dari posisi ke-9. Saat balapan, start menggunakan ban hard rupanya tidak bekerja dengan baik bagi Sainz. Bannya tidak mampu mencapai suhu optimal dan start balapannya cukup buruk, membuatnya turun ke posisi 14 di lap pertama. Mencoba push untuk memperbaiki posisi, Sainz justru memaksakan diri dengan bannya yang belum optimal dan melintir di tikungan 10, lalu harus rela gagal finish. Masalah purposing juga masih muncul di mobil Ferrari, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Walaupun tidak begitu berpengaruh pada performa mereka, tapi tentu akan jauh lebih baik dan akan lebih maksimal jika masalah tersebut bisa terselesaikan. Tapi secara overall, penampilan Ferrari harus diakui sangat dominan dan layak menang sepanjang GP Australia kemarin. Nasib kurang mujur lagi-lagi menghampiri Max Verstappen. Setelah ia gagal finish pada balapan pembuka di Bahrain, Verstappen kembali harus akhiri race lebih awal pada GP Australia. Max menghabiskan hampir keseluruhan balapannya di posisi kedua. Sejak start, ia sudah kesulitan mengejar kecepatan rivalnya tersebut dan jarak keduanya bahkan sempat menyentuh 8 detik di stint pertama. Sempat merebut fastest lap dari Leclerc beberapa lap setelah safety car di stint kedua, pada lap ke-39 mobilnya tiba-tiba mengeluarkan asap dan memaksa Max untuk menepi di tikungan kedua. Verstappen akhirnya tidak bisa melanjutkan balapan dan pulang dengan tangan hampa, yang membuat Charles Leclerc semakin melenggang mulus di puncak klasmen. Sejatinya, jika kita melihat GP Australia secara keseluruhan, Melbourne memang seperti kurang bersahabat bagi Red Bull. Verstappen sepanjang sesi latihan bebas mengeluhkan keseimbangan mobil yang berantakan di sektor terakhir. Berulang kali ia kesulitan ketika melibas tikungan 13 dan 14, bahkan sempat melintir di sesi FP3.
Pada saat kualifikasi, Red Bull nampak membaik dengan memimpin sesi Q1 dan Q2. Tapi ketika sesi Q3, mereka kalah telak dari Charles Leclerc yang mengeluarkan semua potensi di mobilnya dan unggul jauh di sektor terakhir. Kemudian saat balapan, Red Bull tidak bisa berbuat banyak karena mereka tidak mampu menyaingi race pace dari Leclerc yang sangat dominan. Secara overall, memang bukan akhir pekan yang bagus bagi tim berlogo banteng ini, dan seandainya balapan berjalan lancar pun, mereka mungkin tidak bisa apa-apa dalam menghadapi kencangnya Ferrari. Gagal finish Verstappen merupakan sesuatu yang harus segera diatasi oleh Red Bull. 2 kali DNF dalam 3 balapan pembuka adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi pada tim kandidat juara dunia, mengingat ketahanan mesin jadi salah satu faktor krusial musim ini. Terkait penyebab mesin Verstappen keluarkan asap, Red Bull masih belum mengetahuinya dan masih menginvestigasi masalah di mobil mereka. Momentum bagus berhasil diraih oleh tim McLaren pada GP Australia. Melanjutkan performa apik pada balapan di Arab Saudi, duet Lando Norris dan Daniel Ricciardo tampil bagus sepanjang balapan di Albert Park. Norris sempat memimpin sesi FP3 dan meraih posisi keempat di sesi kualifikasi. Daniel Ricciardo juga tampil mengesankan di balapan kandangnya dengan tembus sampai sesi Q3 dan start dari 10 besar. Ketika race berlangsung, dua McLaren tampil konsisten dan menempel ketat Mercedes di depannya. Mereka berdua akhirnya berhasil finish di 6 besar dan meraih double point perdana musim ini, dengan Norris di posisi 5 dan Ricciardo menyusul di posisi ke-6. Penampilan McLaren kemarin jelas jauh lebih baik daripada race di Jeddah atau bahkan di Bahrain. Performa dari mobil MCL36 bisa dikeluarkan dan membuat kedua pembalapnya tampil maksimal di Australia. Meski tampil mengesankan, Lando Norris berpendapat jika bangkitnya McLaren ini bukan karena faktor mobil. Ia mengatakan jika faktor sirkuit dan aspal yang sangat cocok dengan karakter mobil McLaren punya peran terbesar ke performa apik mereka. Modifikasi di Albert Park membuat trek tersebut menjadi lebih mempunyai karakter cepat, dan itu menutupi kelemahan mobil McLaren di tikungan lambat. Walaupun begitu, setidaknya mereka mampu meraih momentum bagus dan kembali membawa optimisme serta gairah yang lebih segar ke tim McLaren untuk menghadapi balapan selanjutnya. Aston Martin harus segera melupakan segala hal yang terjadi di Australia. Mereka benar-benar mengalami nasib yang sangat tidak beruntung akhir pekan kemarin. Dimulai dari mobil Sebastian Vettel alami masalah di sesi latihan bebas pertama, yang kemudian berujung ke Vettel yang cosplay jadi abang ojek online di akhir sesi. Masalah tersebut membuat Vettel tak bisa ikut sesi FP2 dan kehilangan banyak waktu untuk menjajal mobil, mengingat dia baru saja kembali sejak absen di 2 balapan pembuka akibat COVID. Keesokan harinya di FP3, Vettel alami insiden yang cukup parah di tikungan 10. Lalu tak lama kemudian, Lance Stroll ikut alami insiden dengan menyenggol tembok beberapa menit sebelum sesi berakhir. Memasuki kualifikasi, mobil Stroll mampu diperbaiki dan bisa ikut sesi Q1. Tapi, tak lama setelah itu, Stroll terlibat insiden dengan Nicolas Latifi dan menyebabkan suspensi depannya rusak. Lalu saat balapan tiba, kurangnya waktu untuk mencoba mobil membuat Sebastian Vettel lagi-lagi mengalami insiden dan membuatnya DNF. Apa yang dialami Aston Martin bisa dibilang merupakan bencana dan tidak disangka-sangka akan separah ini. Kombinasi dari pembalap yang seperti bingung mau berbuat apa dan mobil yang tidak kompetitif membuat Aston Martin tenggelam. Mereka saat ini menjadi satu-satunya tim yang belum meraih poin dan duduk di dasar klasemen konstruktor. Taktik jenius diperlihatkan oleh Williams dan Alexander Albon pada balapan kemarin. Dalam eksekusinya, performa Albon patut diapresiasi penuh. Pembalap Thailand itu harus rela start dari posisi paling belakang setelah dihukum diskualifikasi pada sesi kualifikasi karena melanggar regulasi bahan bakar. Albon memakai ban hard sejak start dan tetap bertahan dengan ban tersebut selama 57 putaran di GP Australia. Yang luar biasa adalah, ia mampu mempertahankan kecepatannya dengan usia ban hard selama itu dan tetap stay di posisi ke-7 di fase-fase akhir balapan. Di lap terakhir, Albon akhirnya masuk pit. Sempat tersendat ketika mengganti ban. Saat keluar pit, Albon nyaris saja disalip oleh Zhou Guanyu yang ada tepat di belakangnya. Berkat strategi brilian dari Williams dan manajemen ban yang sangat bagus dari Albon, ia berhasil finish di posisi 10 untuk persembahkan poin perdana untuk musim 2022. Mungkin setelah ini Albon bisa diberikan predikat sebagai duta ban Pirelli karena bisa merawat ban hard selama itu. Mana momen favorit kalian? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.